PT Freeport Indonesia adalah perusahaan tambang yang mengoperasikan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang terletak di Tembagapura, Papua di Indonesia. Operasi Freeport telah berlangsung selama puluhan tahun dan telah memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi dan sosial Papua. Meskipun perusahaan mengeklaim penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility, banyak kritik menyebutkan bahwa implementasinya seringkali tidak mencerminkan realitas di lapangan. Ada beberapa aspek penerapan etika bisnis di PT Freeport. Yang pertama, ada kejujuran dan integritas. PT Freeport berkomitmen untuk menjalankan operasinya dengan jalur yang transparan. Ini mencakup penggunaan informasi yang akurat tentang operasi, dampak lingkungan, dan hubungan dengan masyarakat lokal. Karyawan diharapkan untuk bertindak dengan integritas, menghindari penipuan dan praktik curang dalam semua transaksi bisnis. Lalu yang kedua ada transparansi. Perusahaan harus terbuka dalam komunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan investor. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan mengurangi potensi konflik. Transparansi juga mencakup laporan yang jelas mengenai kinerja keuangan dan dampak sosial serta lingkungan dari kegiatan operasional. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. PT Freeport memiliki program CSR yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur. Tanggung jawab sosial ini mencakup perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Lalu yang keempat ada kepatuhan terhadap hukum. Mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia serta standar internasional adalah bagian integral dari etika bisnis sebuah perusahaan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan hak asasi manusia. Baik, di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang apa saja kendala di dalam sebuah etika bisnis. Jadi yang pertama ada konflik kepentingan. Dalam situasi seperti ini, di mana sebuah kelompok atau sebuah individu akan mengubah arah atau mengubah hasil dari keputusan perusahaan karena adanya tadi konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini akan muncul di sebuah perusahaan atau sebuah industri yang akan menyebabkan mengubah hasil keputusan dari sebuah perusahaan yang mungkin tadinya etis menjadi tidak etis. Dan ini pasti akan merugikan bagi pihak lain juga. Nah, itu tadi penjelasan tentang konflik kepentingan. Nah, yang kedua ada tekanan target untuk mencapai keuntungan. Nah, jadi yang kita tahu bahwa industri pertambangan ini sangat kompetitif. Jadi pasti di dalamnya mempunyai tekanan untuk mencapai target finansial, untuk mencapai target keuntungan. Nah, dua faktor tadi ini menyebabkan atau mendorong juga sebuah individu atau sebuah kelompok untuk mencari jalan pintas yang tidak etis untuk mencapai target. Atau bisa jadi juga sebuah kelompok atau sebuah individu ini membuka praktik yang tidak etis lah untuk mencapai target tadi. Nah, faktor-faktor ini akan menyebabkan pelanggaran terhadap etika bisnis. Itu tadi penjelasan tentang adanya tekanan target finansial untuk mencapai keuntungan. Nah, lalu yang ketiga ini kurangnya kesadaran tentang etis atau etika bisnis. Nah, karena menurut saya sendiri, setiap karyawan ini mempunyai pemahaman, mempunyai pemikiran yang berbeda. Karena tidak semua karyawan ini mempunyai pemahaman yang sama tentang sebuah etika bisnis. Nah, faktor ini disebabkan karena kurangnya pelatihan, kurangnya sosialisasi juga terhadap nilai-nilai etika bisnis. Nah, hal ini akan menyebabkan menghambatnya prinsip-prinsip dari sebuah perusahaan. Nah, itu tadi penjelasan tentang kurangnya kesadaran di dalam sebuah etika bisnis. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat, ada lingkungan operasional yang kompleks. Jadi, operasi di lokasi terpencil dengan tantangan geografis dan sosial dapat menyulitkan penerapan praktik etis secara konsisten. Nah, isu-isu seperti ketidakpuasan masyarakat lokal atau dampak lingkungan juga dapat mempengaruhi persepsi etika perusahaan. Nah, itu tadi penjelasan tentang lingkungan operasional yang kompleks. Dan itu tadi 4 dari apa saja kendala yang ada di dalam etika bisnis.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan dalam penerapan etika bisnis. Yang pertama, hubungan dengan masyarakat lokal. PT Freeport seringkali beroperasi di daerah dengan masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam. Menjaga hubungan baik sambil menjalankan operasi bisnis adalah tantangan besar. Konflik dengan masyarakat lokal terkait pembagian manfaat ekonomi dan dampak lingkungan yang seringkali muncul. Yang kedua, isu lingkungan. Pertambangan memiliki dampak besar terhadap lingkungan, termasuk deforestasi dan pencemaran. Mengelola dampak ini sambil tetap menjalankan operasi yang menguntungkan adalah tantangan utama. Perusahaan harus berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif. Yang ketiga, regulasi yang berubah-ubah. Perubahan kebijakan pemerintah atau regulasi terkait industri pertambangan dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi. Adaptasi terhadap perubahan ini sambil tetap mempertahankan standar etika menjadi tantangan sendiri. Yang keempat adalah persaingan global. Dalam konteks persaingan global, perusahaan harus memastikan bahwa praktik etis tidak hanya diterapkan di tingkat lokal, tetapi juga sejalan dengan standar internasional. Hal ini termasuk memastikan bahwa rantai pasokan bebas dari praktik eksploitasi, tenaga kerja, atau kerusakan lingkungan. Penerapan etika bisnis di PT Freeport adalah aspek penting yang tidak hanya mempengaruhi reputasi perusahaan, tetapi juga keberlanjutan operasionalnya. Meskipun ada berbagai kendala dan tantangan yang harus dihadapi, komitmen terhadap prinsip-prinsip etis dapat membantu perusahaan membangun hubungan positif dengan pemangku kepentingan serta mendukung keberlanjutan jangka panjang dalam industri pertambangan.